kuantitatif dari suatu informasi itu dibutuhkan larutan standar atau pembanding yang sudah sedikit saya perkenalkan di pertemuan kemarin. Nah, jadi untuk perhitungannya pun tidak hanya menghitung kadar atau konsentrasi sampel, tapi juga menghitung berapa kadar dari larutan pembanding atau larutan standarnya. Nah, kadar sendiri itu apa? Ya, seperti yang sudah kita bahas juga di pertemuan sebelumnya, kadar itu artinya berapa banyak sih suatu zat X itu ya yang ada pada sampel kita yang hendak kita ingin analisis. Jadi kita ingin tahu jumlah tepatnya ini berapa. Nah, kadar ini bisa didapatkan atau ditulis menggunakan beberapa jenis satuan gitu ya. Tapi untuk di sediaan farmasi itu lebih banyak menggunakan ppm atau dalam bentuk persen. Kecuali di titrasi ya, titrasi nanti kalian masih pakai normalitas dan molaritas. Jadi tergantung metode dan kebutuhan analisnya. Kemudian ini adalah CPMK yang harus kalian dapatkan, dan sub CPMK-nya adalah mampu melakukan perhitungan kadar larutan baku atau standar, kemudian juga melakukan perhitungan kadar larutan sampel, lalu juga mampu melakukan perhitungan interpretasi kadar sampel dalam satuan persen, baik itu persen B per B, B per V, atau V per V. Ini sudah kalian dapatkan juga ya di Kimdes kemarin, jadi sebetulnya sifatnya hanya mengulangi. Kemudian yang keempat juga mampu melakukan interpretasi atau perhitungan kadar sesuai etiket. Ini juga sudah kalian dapatkan pada saat praktikum preparasi sampel di Kimdes kemarin. Sama persis ya. Nah, saya akan berikan contoh satu soal. Jadi memang semua slide ini isinya soal hari ini, tidak ada teorinya. Jadi kita latihan soal. Ini soal pertama yang tujuannya adalah menghitung berapa kadar dari larutan standar dalam konteks suatu proses analisis kuantitatif ini ya. Nah, caranya atau prosedur yang digunakan dalam analisisnya adalah pertama, menimbang 40 mg paracetamol, kemudian dilarutkan dalam 50 ml etanol. Jadi pelarut yang digunakan adalah etanol. Kemudian dari labu tersebut diambil sebanyak 1 mili menggunakan pipet volume, lalu dimasukkan ke dalam labu kedua dalam labu 10 mili. Kemudian diaddkan dengan pelarut sampai tanda batas. Nah, soalnya atau pertanyaannya adalah kalian diminta untuk menentukan berapa kadar di masing-masing labu. Nah, karena di sini sudah terjadi pengenceran ya, dari labu pertama ke labu kedua. Nah, kalau terjadi pengenceran, berarti harusnya kadar yang lebih besar itu ada di labu yang nomor berapa? Halo, suara saya terdengar kah? Labu pertama ya. Terdengar jelas ya? Maaf Ibu, suaranya agak menggema. Gema? Waduh, kenapa kalau menggema ya? Kalau kayak gini? Jelas Ibu. Jadi pertanyaan saya, kadar atau konsentrasi di labu berapa yang nilainya lebih besar? Di labu pertama ya. Di labu pertama, ya. Karena memang larutan. Nah, kalau kalian nanti menemui hal seperti ini ya, ketika ini kan menentukan kadar suatu standar, larutan standar ya. Nah, di sini standar yang dipakai adalah standar paracetamol. Jadi dia ingin melakukan analisis kadar paracetamol pada sampel. Sampelnya di sini adalah anggaplah tablet lah ya, bisa jadi gitu, karena ini masih larutan standar.
Kemudian karena terjadi pengenceran, maka konsentrasi yang lebih besar harusnya ada di labu pertama, kemudian diambil 1 mili, diaddkan 10 mili pada labu kedua, terjadi pengenceran di situ. Nah, kalian diminta untuk menentukan berapa kadar di labu pertama dan di labu kedua itu berapa. Nanti ketika kalian menemukan konteks yang seperti ini, maka ketika kalian menimbang suatu larutan standar lalu di-add-kan atau dilarutkan dalam labu ukur, itu artinya istilahnya labu ukur pertama itu dinamakan dengan larutan induk. Ya. Jadi labu ukur pertama itu disebut dengan larutan induk. Kemudian dari larutan induk itu diambil sebanyak 1 mili dan diaddkan ke labu ukur yang baru yang volumenya 10 mili. Nah, itu bisa disebut dengan larutan baku kerja kalau terdiri dari beberapa konsentrasi. Kebetulan pada soal ini hanya digunakan satu labu ukur aja. Yes. Tapi kalau beberapa konsentrasi itu bisa disebut dengan larutan baku kerja. Sedangkan di labu ukur pertama disebut dengan larutan induk. Ini penting untuk kalian ingat sampai kapanpun ya, selama jadi mahasiswa farmasi, bahkan nanti di apoteker pun juga akan masih dipakai. Itu ya. Kemudian juga dalam, kalau kalian masih ingat di bab preparasi sampel Kimbas kemarin, saya juga meminta kalian untuk menggambarkan skema pengenceran atau preparasinya. Nah, maksud saya adalah seperti ini yang sudah saya buat di slide. Kadang mahasiswa itu gambar tapi nggak ditulis berapa mili volumenya dan duplicate berapa mili. Ada yang benar, tapi masih ada juga yang kurang tepat. Nah, padahal informasi berapa yang banyak volume yang dipipet dan dimasukkan ke dalam labu dengan volume berapa itu penting untuk menghitung pengenceran. Nanti kalian akan tahu setelah mengerjakan beberapa soal di slide ini. Itu ya. Oke, sekarang silakan dikerjakan dulu. Ini masih mudah, nomor 1. Silakan dihitung konsentrasinya dalam satuan ppm. Atau mungkin ada yang mau langsung menjelaskan? Untuk labu pertama didapatkan berapa ppm? 0,8 ppm. Yang di labu? Labu pertama, Ibu. Labu keduanya? Labu keduanya 0,08 ppm. Yang lain ada yang jawabannya berbeda? 800, Ibu. 800 di labu pertama ya? Benar? Iya, Ibu. Ya, jadi jawaban yang benar adalah labu pertama adalah 800 ppm, kemudian diencerkan dalam 1/10 menjadi 80 ppm di labu kedua. Itu ya. Jadi cara menghitungnya sebenarnya cukup sederhana karena diminta dalam satuan ppm. Satuan lain ppm itu apa sih? ppm itu kan part per million atau bisa juga dituliskan dalam apa? Miligram per liter, Ibu. miligram per liter atau mikrogram per 1000 ml. mikrogram per mili, bukan per 1000 mililiter ya. Jadi kalau atasnya pakai satuan mikrogram, bawahnya mililiter. Per mili, per 1 mili, bukan per 1000 mili. Begitu. Nah, terserah kalian lebih suka pakai yang miligram per liter atau yang mikrogram per mili. Artinya ketika dilakukan penimbangan 40 mg, nah tinggal dihitung aja 40 mg per liter. Karena di sini diketahui di soalnya adalah 50 mili, tinggal diubah ke liter. Kalau mau pakai satuan miligram per liter. Jadi 40 dibagi 50 dibagi 1000 karena diubah ke liter. Hasilnya adalah 800 mg per liter atau 800 ppm. Lalu untuk menghitung pengencerannya, ini diambil 1 mili dalam 10, bisa pakai rumus V1M1 sama dengan V2M2. Ya. Ada yang mau menjelaskan V1-nya apa, V2M1-nya apa? Sepertinya sepele, tapi sepertinya memang juga ada mahasiswa yang belum memahami atau bingung gitu ya, meletakkan mana yang V1 dan V2, mana yang M1 dan M2.
Ayo, siapa yang mau mencoba? Tadi yang jawabannya Izin. benar. Oh, Ya, silakan Ulfi. izin menjawab, Ibu. Untuk M1-nya 800 ppm, V1-nya 1 mili, terus V2-nya 10 mili, jadinya M2-nya 80 ppm. Ya. Benar ya. Jadi dalam lagu pertama yang konsentrasinya tadi sudah didapatkan 800 ppm, kan diambil nih 1 mili sehingga V1-nya adalah 1 mili, konsentrasinya 800. Lalu kita pengen tahu di lagu kedua dengan volume 10 mili berapa konsentrasinya. Sehingga yang dicari adalah M2-nya. Itu ya. Jadi masih cukup sederhana soal yang pertama. Sekarang silakan kalian mengerjakan soal yang kedua. Saya beri waktu 10 menit ya. Ini sama juga, masih sama. Ibu mau izin menjawab. Ya, silakan. Untuk yang ini, lantai yang pertama 400 ppm, terus yang kedua 40 ppm, yang ketiga 0,4. ppm. Kalau kok ada yang ketiga, Mbak? Lagu pertama berapa sih? 400. Yang pertama adalah Sama yang keduanya 40. yang keduanya, apakah benar 40? Yang keduanya 40 ppm Ibu. Ada yang berbeda hasilnya? Saya 80 ppm. 80, Bu. 80. Ya, jadi yang benar di lagu keduanya adalah 80 ppm, Mbak. Jadi mungkin masih keliru ya meletakkan V1M1, V2M2-nya. Coba siapa yang mau bantu? V1M1, V2M2-nya gimana? Tadi Rashad ya? Izin menjawab, Ibu. Rashad tadi kayaknya. Mau jawab Rashad? Siapa sih namanya? Maaf ya, saya belum terlalu hafal. Jadi V1-nya di sini menggunakan 2 ml. Terus untuk Iya. M1-nya itu tadi 800. Terus untuk V2-nya kita pakai yang 400. 400. Terus 400 kita menggunakan yang 10 ml. Terus kita dapat 80 ppm. ya, betul. Itu ya, Mbak. Tadi yang pertama Mbak siapa tadi? Terus kamu menghitung yang ketiga itu maksudnya yang ketiga yang mana, Mbak? Oh, tadi clear. Gimana? Tadi kok ada 3 jawaban itu loh. Yang ketiga itu untuk menjawab yang mana? Kayak Tadi gitu ya. keliru ngomongnya Ibu. Ya, jawaban yang benar sudah seperti yang dijelaskan Rashad tadi ya. Jadi nanti coba dihitung ulang ya, Mbak. Jadi hanya ada 2 konsentrasi yang ditanya, yaitu konsentrasi yang di soal ini yang di labu ukur 10 mili ya sebenarnya. Oke, tapi untuk menghitung labu ukur yang 10 mili kalian juga harus tahu berapa konsentrasi yang di labu ukur pertama. Nah, kita lanjut di soal ketiga. Soal yang ketiga ini agak berbeda. Sebentar ya. Ini sambil kalian baca dulu soalnya. Saya mau cek ini dulu.
Sekarang di soal ketiga ini kita bergeser ke lakukan sampel. Kalau dua soal sebelumnya tadi adalah untuk menghitung standar sekarang ke sampelnya. Dimana prosedurnya adalah kita menimbang sebanyak 200 mg satu tablet ya, yang diketahui mengandung vitamin C dalam konsentrasi atau kadar tertentu, dalam berat tertentu gitu ya. Kemudian dilarutkan dalam 50 ml etanol, pelarut yang digunakan. Kemudian larutannya dipipet atau diambil sebanyak 2 ml dan dimasukkan ke dalam ya, ada pengenceran juga. Kemudian pertanyaannya adalah berapa miligram kandungan vitamin C dalam serbuk tablet jika diketahui kadar vitamin C hasil analisis yang ada di dalam 10 ml adalah 2 ppm. Nah, itu adalah soalnya. Sebelum kita bahas, saya mau tanya dulu, siapa yang mau mendefinisikan pada soal ini? Berarti sampelnya apa, analitnya apa? Sampelnya serbuk tablet, Ibu. Analitnya? Analitnya vitamin C, Ibu. Ada yang lain? Punya pendapat lain? Selain Izin menjawab, Ibu. Untuk sampelnya vitamin C, untuk analitnya juga komponen yang ada di vitamin C-nya itu. Yang lain ada lagi pendapatnya yang mungkin berbeda dengan kedua teman sebelumnya. Seperti konsep analit sampel yang sudah saya jelaskan di pertemuan kemarin ya. Ada yang mau atau punya pendapat lain? Oke, kalau nggak ada, saya lagi yang jawab ya. Jadi untuk sampelnya itu bukan serbuk vitamin C, ya. Namanya sampel itu dilihat bentuk sediaan aslinya. Jadi di sini memang keterangannya menimbang serbuk tablet, tapi sediaan farmasinya adalah tablet vitamin C. Jadi sampelnya adalah tablet vitamin C. Tapi kan tablet nggak mungkin nih langsung dilarutin, pastinya harus diserbukkan dulu, dihaluskan dulu menjadi serbuk, baru bisa kemudian ditimbang. Ya, jadi sampelnya adalah tablet vitamin C, analitnya adalah vitamin C. Matriksnya baru komponen-komponen selain vitamin C yang digunakan untuk membuat tabletnya. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Nanti sering-sering latihan ya, pakai sediaan farmasi, kemudian ditentukan sampelnya apa, analitnya apa, dan matriksnya. Kalian, kemudian pertanyaan saya selanjutnya adalah di sini soal di bagian A dikasih keterangan bahwa serbuk tablet 200 mg yang diketahui mengandung vitamin C ditimbang. Nah, pertanyaan saya, 200 mg yang ditimbang itu berarti bobot vitamin C-nya atau bobot serbuk tabletnya? Bobot serbuk tabletnya, Bu. Serbuk tabletnya, artinya vitamin C saja yang terkandung di dalamnya. Ada tambahin, Gimana? nggak murni vitamin C-nya. Ya, jadi isinya 200 mg itu nggak murni vitamin C, ya, tapi ada komponen-komponen lain sebagai bahan penyusun tablet. Jadi pertanyaannya di sini, berapa sih kandungan vitamin C murninya yang ada di lagu yang kedua? Karena yang diminta adalah berapa kadar vitamin C yang ada di lagu kedua, di lagu 10 ml. Bila diketahui bahwa kandungan vitamin C, analitnya, kandungan analit vitamin C murninya pada lagu kedua itu adalah 2 ppm.
Jadi kalian udah dikasih kunci nih bahwa ini loh kadar vitamin C setelah pengenceran di lambung 10 mili, kadar vitamin C-nya adalah 2 ppm. Pertanyaannya berarti berapa sih kandungan analit vitamin C murni sebelum diencerkan? Atau kadar atau kandungan vitamin C murni pada tablet ini sesungguhnya ada berapa? Bisa dipahami nggak soalnya? Mana bisa dipahami nggak soalnya? Masih bingung kah? Kalau kalian diam, saya nggak tahu ya kalian bingung atau tidak. Ayo tak cari. Iya. Ada yang mau menjelaskan jawabannya? Soal ya, minimal nanti sampai slide ini supaya sama dengan kelas A dan B. Yang selanjutnya saya lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ini mau menjawab soal nomor 3? Coba dihitung dulu, saya kasih waktu 10 menit ya, saya sambil lihat hasil praktikumnya teman-teman. Iya, ya kan kadar jawabannya 0,5 gram.
Ada yang sudah mendapatkan hasilnya atau mencoba menjawab? Nol koma lima miligram. Ya, betul Mbak, 0,5 miligram. Bisa dijelaskan ke teman-temannya bagaimana caranya? Jadi awalnya itu kan udah diketahui nih di Labu 2 itu ada 2 ppm, terus dengan volume 10 mili. Nah, jadi itu kerjanya jadi ppm sama dengan massa per mili dikali 1000. Nah, terus 2 ppm-nya dimasukin, terus sama dengan massa yang kita cari, terus dibagi milinya itu 10 mili, habis itu dikali 1000. Nah, jadi dapat massanya 0,02 gram. Nah, habis itu kan ada di labu kedua. Nah, terus buat tahu di labu pertamanya tadi dengan cara 0,02 gram itu dibagi dengan 2 mili karena kita mipet 2 mili terus dikali sama 50 mili. Jadi ya dapat 0,5 miligram. Oke, berarti Ulfi ini menghitungnya dari langsung dalam bentuk miligram ya. Jadi macam-macam. Kemarin waktu saya diskusi sama kelas A dan B, ada yang lebih suka pakai rumus V1M1 gitu ya. Dan dalam ppm dulu baru nanti dicari miligramnya berapa. Jadi yang penting paham konsepnya caranya. Kalau tadi Ulfi, caranya gimana yang di labu kedua, Ulfi bisa diulang? Teman-temannya ada yang masih belum paham. Jadi yang di labu kedua itu, bentar. Kan tadi kan kita awalnya udah dapat 0,02 gram. Karena pakai rumus itu labu pertama lah, yang labu kedua. Dapat 0,02 gramnya itu lo dari mana? Dapat 0,02 gram itu dari pakai rumus ppm sama dengan massa per mili kali 1000. Nah, ppm itu kan ada 2. Terus sama dengan massa itu yang kita cari dibagi 10 karena labu ukurnya 10 mili habis itu dikali 1000. Terus didapat 0,02 gram. Jadi kamu konversi dulu ya dalam 2 ppm di labu kedua, itu ternyata massa vitamin C murninya dalam konsentrasi 2 ppm di labu kedua itu adalah 0,02 gram. Ada yang mau ditanyakan?
Ada yang mau ditanyakan atau mungkin belum paham, bisa juga pakai rumus V1M1, V2M2 ya. Jadi, jadi kalau misal pakai rumus V1M1, kalian tentukan dulu M1-nya itu diisi oleh 2 ppm. Ya, kemudian P1-nya diisi dalam 10 mili, karena dalam labu 10 konsentrasinya adalah 2 ppm. Kemudian P2-nya adalah 2 mili. Kenapa? Karena di sini dipipet sebanyak 2 mili. Nah, lalu M2-nya yang dicari, berapa konsentrasi yang ada pada labu kedua. Begitu. Kalau sudah didapatkan baru dihitung masanya pakai rumus ppm tadi. Atau kalau cara cepatnya, kalian bisa hitung faktor pengencerannya. Faktor pengencerannya dilihat. Di sini faktor pengencerannya adalah diambil 2 mili lalu dilarutkan dalam 10 mili. Kemudian faktor pengencerannya berarti 10 mili dibagi 2. Artinya ada 5 faktor pengenceran. Nah, kalau sudah tinggal dikalikan aja. 5 faktor pengenceran dikalikan 10 dikalikan 2 ppm. Didapatkan 10 ppm kan? Nah, 10 dalam 10 ppm itu berapa massa vitamin C-nya? Dicari nya. Maka sama aja akan ketemu 0,5 mg. Nah, jadi macam-macam caranya. Nah, yang penting konsep perhitungannya begini. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya ke soal berikutnya. Ini soal keempat. Ini juga sama, silakan dihitung terlebih dulu. Coba dihitung ya. Izin menjawab, Ibu.
Dan sudah ada jawabannya? Berapa? Izin menjawab, Ibu. 0,4 miligram bukan, Ibu? Saya lupa Mbak jawabannya yang ini. Saya temui. Di sini faktor pengencerannya kan 2 ya, 10 per 5 dikalikan. Berarti miligram. Kalau misalnya masa EDTA ini semuanya dari yang ini ya, Pak? Dan dari EDTA yang dikeluarkan. Seharusnya sih pada saat membuat ya. Tapi kan kemarin ini larutannya udah disediain ya. Jadi boleh pakai larutan yang pakai yang dipakai sendiri. Ya, kan ada yang tadi. 0,4 ya jawabannya ya. Sudah sesuai? Sudah, Ibu. Oke, ada yang lain mungkin yang masih bingung? Ada yang masih bingung, silakan bertanya. Kalau nggak ada, saya lanjut ke slide berikutnya. Oke, ini untuk menetapkan atau menuliskan kadar atau konsentrasi dari suatu sampel selain ppm itu juga pakai satuan persen ya. Jadi persen kadar yang macamnya ada 3, ada persen B per B, persen B per V, dan persen B per V. Ini juga sebenarnya sudah kalian dapatkan di Kimdes ya. Kalau persen B per B ini artinya 1 gram zat terlarut dalam 100 gram larutan atau 1 gram analit yang kita tentukan kadarnya gitu ya dalam 100 gram larutan. Kemudian kalau persen B per V itu bobot per volume. Jadi 1 gram zat larut atau 1 gram analit yang kita tentukan kadarnya dibagi dalam 100 ml larutan. Kemudian yang 3 adalah V per V, artinya 1 ml zat terlarut atau 1 ml zat analit yang kita tentukan dibagi dalam 100 ml larutan. Nah, sekarang kalian coba untuk mengerjakan ini. Misalkan saya beri contoh nomor 1, soal ini adalah hasil penimbangan 1 tablet allopurinol adalah 200 mg. Mg, kemudian yang diminta adalah berapa persen B per B. Jadi berapa sih kadar allopurinol dalam sampel tablet allopurinol dengan kandungan yang ada pada etiketnya adalah 200 mg. Diminta dalam satuan persen B per B. Jika diketahui allopurinol dalam 1 tabletnya adalah 100 mg. Jadi saya ulangi, dalam soalnya diketahui bobot 1 tablet allopurinolnya adalah 200 mg. Kandungan analitnya atau kandungan allopurinolnya dalam 1 tablet sampel itu adalah 100 mg. Yang diminta berarti berapa persen B per B analitnya atau allopurinolnya di dalam tablet tersebut. Nah, kalau saya sih macam-macam ya. Kemarin kalau persen berarti dalam 100 berarti tinggal dibagi dan dikalikan 100 saja. Kalau saya supaya ini saya pribadi sih, tapi ya kalau misal kalian lebih nyaman pakai M1V1, M2V2 juga boleh. Kalau saya kembalikan ke definisi persen B per B. Karena definisi persen B per B tadi adalah 1 gram
dalam 100 gram, ya kan? 1 gram analit atau 1 gram zat terlarut di dalam 100 gram analitnya. Maka saya jadikan 1 gram dalam 100 gramnya. Artinya di sini kandungan bobot alupurinolnya adalah 200 mg. Nah, 200 mg itu saya jadikan ke 1 gram. Ya. Nah, kalau misalkan berarti berapa? Kalau 200 mg saya ubah ke 100 gram itu harus perlu dikali berapa? Maka yang di atas juga akan mengikuti. Ya, 100 mg diubah atau dikali dengan angka yang sama. Kita hitung dulu. Atau boleh juga langsung ya, 100 per 200 dikali 100% juga boleh. Itu lebih sederhana. Jadi berapa hasilnya? Yang nomor 1. Izin menjawab Ibu, 50%. Ibu. Ada yang masih bingung? 50% Ibu yang pertama. Ya, yang lain ada yang jawabannya berbeda atau masih bingung? Mungkin kalau tidak ada, coba yang kedua ya. Kerjakan dulu nomor 2 sampai 4. Nanti kita bahas bersama. Ini nanti kita selesai di jam berapa kuliahnya? Ada yang ini enggak ngeliatin tadi kita start jam berapa ya? Kayaknya kan enggak jam 11 ya, 11.20 ya. 11.20 berarti sampai 12.20 ditambah 50. 12.50 ya selesainya. Benar nggak? Ini Bu 12.30. Sampai 12.30 aja. Oke, kalau gitu dihitung dulu soal nomor 2, 3, dan 4. Nanti kalau nggak selesai nggak apa-apa. Nanti kemarin kelas A dan B. Izin menjawab Ibu. Nomor 2. Izin menjawab itu nomor 2, 83,33%. Caranya? D per B 500 per 600 dikali 100%. Ada yang lain yang jawabannya berbeda? Ya, betul ya. Kalau udah kita lanjut ke nomor 3. Jawabannya berapa ya nomor 3? Izin menjawab Ibu. 40%. 500 dalam 500. 40% Ibu. Ya, terus yang keempat. Ibu 6,67% Ibu. 6,67%. 100 dalam 300 dikali 100. 66,67% ya. Ya Ibu. Iya. Nggak masalah ya, nanti kalau misalnya diminta adalah persen D. Ini kebetulan karena semuanya adalah bobot ya. Jadi berapa kandungan dalam tablet. Berarti kan artinya bobot dan bobot. Maka satuan yang diminta adalah satuan bobot dan bobot. Nanti kalau misalkan sudah dilarutkan, berarti satuannya jadi persen B per V. Sama kayak ppm sebetulnya. Coba dijadikan dalam gram, 1 gram dalam 100 mili. Harusnya bisa paham ya. Oke, sudah. Ini saya lanjutkan. Kemudian selanjutnya adalah mengenai persentase kandungan dibandingkan kandungan etiket. Ini seperti yang sudah kita bahas di praktikum preparasi sampel di praktikum Kimdas kemarin. Contohnya ini ada tablet alupurinol. Berdasarkan ketentuan Farmakope Indonesia edisi 6, ini dikatakan, nanti kalian coba buka Farmakope Indonesia, dicek di bagian tablet alupurinol ya.
Di situ ada persen atau rentang keberterimaan kadar allopurinol. Jadi sediaan farmasi itu supaya lolos dan boleh diedarkan di masyarakat, dia kadarnya harus memenuhi aturan yang diatur dalam Farmakope Indonesia. Nah, untuk allopurinol ini syaratnya adalah mengandung allopurinol tidak kurang dari 93% dan tidak lebih dari 107% dari jumlah yang tertera pada etiket. Ya, jadi rentang kandungan paling minimal adalah 93% dan maksimal tidak boleh lebih dari 107%. Artinya maksimalnya adalah 107% untuk kandungan allopurinol murni di dalam satu tablet allopurinolnya. Ya, dari jumlah yang tertera pada etiket. Nah, kemudian kasusnya adalah di sini terdapat satu strip tablet allopurinol dengan etiket tertera kandungan allopurinolnya adalah 300 mg. Lalu tablet tersebut dianalisis oleh QC dari suatu industri farmasi, kemudian dari hasil analisisnya didapatkan bahwa dalam satu tablet ini ternyata didapatkan kandungan allopurinolnya sebanyak 290 mg. Pertanyaannya, apakah tablet allopurinol ini diterima atau ditolak? Boleh diedarkan atau tidak? Jadi boleh diedarkan nggak Ibu tablet allopurinolnya? Boleh, Ibu. Boleh, karena Boleh. kadarnya didapatkan berapa persen? 96,67%. 96,67%. Dari mana? 290 dibagi 300 dikali 100%, Ibu. Jadi kan kadar 100%-nya kan yang diminta seharusnya 300 mg ya. Tapi ternyata dari hasil analisis hanya didapatkan 290 mg. Sehingga persennya tidak 100%, tapi didapatkan sekitar 96,67%. Sehingga masih memenuhi persyaratan yang ada di Farmakope Indonesia. Sehingga obat ini masih boleh diedarkan. Saya mau ditanyakan dulu. Bisa dipahami ya. Satu lagi soal terakhir sebelum kuliahnya kita akhiri. Aduh, kok nggak? Ini ketutupan sama gambar ya. Sebentar, saya edit dulu. Ini pada sediaan salep. Jadi pada aturan Farmakope Indonesia diketahui pada satu tub krim asiklovir itu harus mengandung bahan aktif asiklovir adalah minimal 9 dan lebih dari 100%. Nah, kemudian kasusnya di sini kalau dalam satu tub etiket keterangan etiketnya adalah kandungan asiklovirnya 0,1% dalam 5 gram tub krim. Didapatkan ternyata kadarnya adalah 4 mg asiklovir di dalam satu tub. Kemudian krim tersebut diterima atau ditolak. Dia ditolak. Ibu isi jawab. Oke. Suaranya. Terima atau ditolak? Boleh nggak diedarkan? Mana Ilham? Ditolak. Ditolak. Berapa kadar yang didapatkan? 80%. 80%. Padahal aturan dari Farmakope yang diminta adalah 90. minimal 90% ya. Oke, dia mau ditanyakan dulu. Mau lanjut lagi satu soal, masih ada 4 menit.
sudah ampun-ampun gitu sih. Boleh, Ibu. Oh, ini ternyata soalnya langsung 4. Atau mau dijadikan PR aja. Sebenarnya target saya untuk pertemuan hari ini hanya sampai slide ini ya, supaya sama dengan kelas A dan B. Jadi kelas A dan B kemarin berhenti di slide ini. Nah, yang selanjutnya akan saya berikan di pertemuan ketiga. Tapi alhamdulillah ini kelas C saya senang banget bisa sampai slide yang lebih ya dari kelas A dan B. Untuk sisanya ini bisa dibuat PR. Nah, ini nanti untuk pertemuan ketiga kita akan bahas supaya lebih cepat ya. Itu ya. Mau coba dulu nomor 1. Menjawab 0,4 gram. Apa Ilham? 0,4%. 0,4%. Saya belum ngitung sih sejujurnya. Yang lain? Benar nggak jawabannya Ilham nih? Caranya gimana Ilham? Persentase B per B. Ya, jadi 200 karena yang di gimana Ilham? 200 miligram diubah jadi 0,2 gram. Ya, jadinya 0,2 ya. 0,2 untuk 50 dari 100%. Ya, betul. Kayaknya Kak Kevin diajar suruh ya, wacana. Ya, sudah selesai boleh. Ya, jadi karena yang diminta adalah persen B per V, tadi kan definisinya B per V itu adalah 1 gram bobot di dalam 100 ml larutan. Ya, jadi 200 mg diubah dulu dalam gram. Jadi 0,2 gram di dalam 50 ml, kemudian dikali 100. Ya, jadi hasilnya adalah 0,4% B per V. Yang nomor 2, ada yang sudah menghitung? 0,01%, Ibu. 0,01%. 0,01%. Ya. 50 mg diubah dulu dalam gram, didapatkan 0, terus dibagi 500 ml dikali 1000, dikali 100. %, ya jawabannya. Nanti kalau ada jawaban yang berbeda bisa langsung ini aja ya, kita diskusikan. Yang nomor 3. Menjawab 2,5%. 2,5. 10 dibagi 1000. 2,5%. Oke. Kemudian yang nomor 4. 0,02%, Ibu. Oke, udah paham semua ya. Kalau persen B per V biasanya lebih sederhana daripada yang B per D. Oke, selanjutnya nanti silakan dikerjakan dulu di rumah untuk slide ini ya. Boleh kalian kerjakan semua deh sampai selesai, nanti kita bahas di perkuliahan berikutnya supaya selesai. Oke, kalau sudah nanti ini saya akan upload ke Elevate ya. Dan kalau misalnya ada mahasiswa yang belum paham di sini, minta tolong untuk dikerjakan ulang semua soal-soalnya karena ini juga perhitungan dasar dan akan sering kalian temui di analisis farmasi. Jadi kalau ini masih bingung, nanti kalian akan kesulitan. Itu ya. Terima kasih, alhamdulillah. Senang sekali ya belajar perhitungan sama kelas C ini. Walaupun daring, tapi tetap efisien gitu ya. Kalau gitu saya akhiri. Silakan dikerjakan ulang ya. Jangan lupa. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Tunggu, ini tadi ada 46 orang. Ada yang nggak masuk, Kak? Ada yang nggak masuk, Kak? Tadi ada 46 orang ya, berarti 45 orang.
Totalnya ada berapa Iya, Bu. mahasiswanya? 46, Ibu. 46 sama saya, berarti ada satu yang nggak masuk ya. Hari ini memang ada yang sakit, Ibu. Yang Amelia itu. Itu admin, Ibu, host Zoom. Yang sakit siapa? Siapa? Oh, maksudnya ada surat dokternya. Pak Irah Nailah itu tak? Iya. Nah, kenapa kamu harus satu frame? Nggak Zoom sendiri? Ya iya sih Mbak, cuma kan ya tetap aja harusnya join sendiri gitu ya, untuk mastiin kamu memahami. Ya lain kali join sendiri aja, tapi salah satu di mute kan bisa ya. Itu ya, oke, terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.